Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Marilah kita membayangkan sosok figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari, setiap malam kita rasakan manfaat dan berkah perjuangannya. Tanpa perjuangan gigih beliau tidak mungkin kita akan memperoleh nikmat keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingin mengingatkan bahwa semoga kita yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW, aku sudah tidak tahan lagi untuk berjumpa dengan para kekasihku. Ditanya oleh sahabat, bukankah kami ini kekasihmu? Dijawab Rasulullah, bukan. Kalian adalah sahabatku tapi bukan kekasihku. Kekasihku yang sesungguhnya adalah orang-orang yang nanti kelak akan lahir jauh dari kurun waktu kelahiranku dan jauh dari tempat aku lahir. Semoga kerinduan yang tersimpan dalam lubuk hati kita yang paling dalam malam ini, betul-betul kita merindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Kitalah yang termasuk orang yang betul-betul dirindukan olehnya, dan kita adalah merupakan sahabat spiritualnya beliau. Untuk itu, marilah kita mengirimkan pahala surah Al-Fatihah kita peruntukkan kepada junjungan kita. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengintip kita, bisa melihat kita di tempat ini, bahwa sesungguhnya inilah sahabatku dan sekaligus adalah kekasihku. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah salam rindu kami kepada junjungan kami dengan pahala surah Al-Fatihah ini. Ala kulli hal وعلى كل نية صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ibu bapak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya betul-betul ingin mengajak kita semuanya untuk lebih meningkatkan kecintaan kita kepada junjungan kita. Orang yang mencapai puncak kerinduan, kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sudah pernah memimpikan junjungannya. Saya yakin di sini kita sudah ada yang pernah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu puncak daripada puncak mimpi ialah ketika seseorang diberi kesempatan memimpikan junjungannya. Jangankan bermimpi menjumpai Rasulullah, bermimpi menjumpai orang tua yang sudah almarhum, bermimpi menjumpai guru, kiai yang selama ini kita takjubi, bukan main senangnya hati kita. Apalagi kalau kita sudah sempat memimpikan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bermimpi melihat aku, maka aku akan bersama-sama nanti di dalam syurgaku, bahkan satu lantai dengan junjungan kita.
Ibu bapak sekalian, salah satu rahasia jika ingin menjumpai Nabi dalam bentuk mimpi ialah perbanyaklah membaca selawat. Bukan sekedar mulut mengucapkan selawat itu, tetapi ada goresan batin, seolah-olah junjungan kita itu adalah hidup di dalam hati kita sendiri, seolah-olah junjungan kita itu selalu berada dalam hati kita, sehingga lebih sering kita mendengar, lebih sering kita membayangkan, lebih sering kita melihat secara spiritual wajahnya ketimbang orang lain di sekitar kita. Orang-orang yang sudah seperti ini mencintai nabinya, maka dia nanti akan lebih sering menjumpai akhiratnya ketimbang dunianya, sekalipun dia masih hidup di dunia. Lama-kelamaan orang yang sudah terbiasa mencintai nabinya, dia juga nanti akan otomatis mencintai Tuhannya. Lama-kelamaan dia lebih sering bersama dengan Tuhannya ketimbang para penghuni dunia bumi di mana ia berada sekarang. Lama-kelamaan orang-orang ini dia sudah merasa hidupnya di akhirat, sekalipun fisiknya masih di dunia. Dan lama-kelamaan orang ini dia sudah hidup di dalam 2 alam, hidup di dalam 3 alam, bahkan bisa hidup lebih dari 3 alam. Kenapa? Karena mereka bisa hidup di dunia, tapi juga mereka bisa hidup di alam barzah, sehingga selalu berjumpa dengan Nabi, selalu berjumpa dengan para sahabatnya di sana. Bahkan juga orang ini bisa hidup di dunia lain yang disebut dengan alam malakut. Bukan cuma Nabi yang bisa dia ajak bersahabat, tapi para makhluk-makhluk kekasih Tuhan yang lain, para malaikat, para jin di alam malakut di situ seringkali mendapatkan bocoran informasi, karena begitu transparansinya, begitu terang benderangnya batinnya, sehingga dia menembus alam. Bahkan ada yang sampai menembus alam Jabarut, malah ada yang sampai naik ke Sidratil Muntaha, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi latihan untuk mencintai Nabi ialah cintailah kedua orang tuanya. Latihan untuk mencintai Tuhan, cintailah Nabi-Nya. Dan dengan demikian insyaallah, begitu kita mencintai Rasulullah, merindukannya, maka pasti kebaikan dunia dan akhirat akan tersimpul di dalam benak kita. Mari kita mencoba membayangkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kita tidak pernah menangkap wajahnya, seperti apa potretnya Nabi Muhammad SAW, tetapi melalui kelembutan hatinya, melalui kejernihan pikirannya, dan melalui sopan santunnya, melalui jiwa besarnya, maka kita bisa membayangkan sosok Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita sebutkan namanya itu, sesungguhnya sudah teridentifikasi di dalam benak kita. Bukanlah yang penting melihat wajahnya Rasulullah, tapi yang lebih penting adalah mencontoh sifat-sifatnya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pantas untuk kita kenang. Perjuangannya diwakafkan betul-betul hidupnya untuk umatnya. Menjelang kematiannya tidak ada orang yang dipanggil secara khusus selain umatnya. Umat yang dipanggil itu sesungguhnya bukan sahabatnya. Sahabatnya sudah tidak ada masalah. Seolah-olah yang dipanggil Rasulullah pada waktu itu ialah umatnya di kemudian hari. Mungkin kita lah yang dipanggil itu, ummati, ummati, ummati.
Umatku seperti apa nanti nasibnya? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, khususnya yang hadir di masjid kita di sini yang tercinta ini, kita termasuk pengikut setianya beliau, dan Rasulullah SAW pun juga sudah menyaksikan kita siapa yang selalu hadir di masjid ini, selalu berselawat terhadapnya. Karena itu, rindukanlah junjungan kita melampaui kerinduan kita kepada siapapun, sungguh pun itu kedua orang tua kita. Rindukanlah kehadiran Rasulullah, seolah-olah sosok yang selalu kita tunggu-tunggu di dalam kehidupan ini. Karena itu juga selalulah berselawat terhadapnya, panggil namanya sampai berhenti nanti kita berhenti memanggil Rasulullah kalau sudah muncul dalam benak kita. Jangan numpang lewat nama Nabi Muhammad SAW di mulut kita, tapi tidak sampai menembus hati kita. Belumlah disebut seseorang itu berselawat, Bapak Ibu, kalau hanya komat kamit mulutnya menyebutkan Nabi Muhammad, tetapi belum terpatri di dalam batinnya sebuah kerinduan yang sangat dalam terhadapnya. Kalau sudah mulai kita rindukan Nabi, siang malam itu selalu terbayang dalam benak kita, maka pastikanlah bahwa bukan cuma Nabi yang terbayang, tapi Allah pun juga selalu membayangkan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya terhadap kita. Siapa yang ingin mencintai Tuhannya, maka cintailah nabinya. Bagaimana mungkin kita bisa loncat mencintai Tuhan tanpa mencintai nabinya? Karena itu Rasulullah junjungan kita, selalulah kita mencintainya. Cari cara bagaimana mencintai Rasulullah. Mungkin kita mengikuti acara-acara berzanjian, mungkin kita sering melantungkan salawat-salawat badar, salawat naria dan sebagainya, dan mungkin kita membaca riwayat hidupnya, mungkin kita pergi mendengarkan maulid Nabi di tempat mana kita ada undangan. Ya, hari Rabu besok insyaallah akan live di beberapa TV peringatan nasional kenegaraan, dan pasti ada. Tidak kenal maka tidak sayang. Karena itu sejarah Nabi, maulid Nabi selalulah kita perhatikan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita puji Rasulullah dengan kita mengingat, kita manggil Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita sebatas kemampuan kita untuk memanggil dengan batin. Ikut Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahmad
Perhatikan Bapak itu, Ibu, artinya sangat dalam sebetulnya ini. Disebut Ahmad. Ada dua namanya Rasulullah dalam Quran. Ada Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Ada lagi namanya yang kedua Ahmad. Ismuhu Ahmad. Jadi kalau kita menyebutkan Ahmad, sama saja kalau kita menyebutkan dengan Muhammad. Kalau kita menyebutkan Yasin, itu juga singkatan dari Ya Muhammad atau Ya Insan. Kalau kita menyebutkan Taha, itu juga nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melantungkan salawat Badar, itu juga sebetulnya disebutkan Taha itu ya sinonim dengan Yasin, sinonim juga Nabi Muhammad, sinonim juga dengan Ahmad. Ya, mari kita coba membaca selawat Badriyah ini juga sangat bagus, ya. Dan ini yang paling populer sebetulnya. Semenjak Rasulullah hijrah, semenjak Rasulullah di Madinah, dilantungkan kalimat-kalimat ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Al-Fatihah. Semoga Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, selalu terkenang, terpatri di dalam benak kita. Semoga memperlihatkan wajahnya di balik mimpi kita, di balik tidur kita sebentar malam. Dan siapa yang memimpikannya, sujud syukur langsung pada malam itu juga, saat itu juga,
sekalipun belum punya wudu, karena dengan demikian kita menjadi manusia langkah yang dipilih Rasulullah untuk memperkenalkan dirinya. Tentu tidak gampang memimpikannya. Siapapun yang memimpikan, jangan pernah disebutkan kepada siapapun, sebab itu juga nanti akan mengakhiri kedatangannya di dalam benak kita. Biarkanlah kita menikmati sendiri bagaimana wajah lembutnya Rasulullah menyapa seseorang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan materi kita hari ini. Nah, pujian yang tidak sebenarnya, hipokrit. Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu berkata, "Man akramaka innama akrama fika jamil sitrihi falhamdu liman satraka laisal hamdu liman akramaka wa syakarak." Barang siapa yang memuliakanmu, maka sebenarnya memuliakan indahnya penutup yang Allah selipkan pada dirimu. Boleh memuji seseorang, tetapi jangan menenggelamkan pujian diri kita terhadap Rasulnya dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memuji orang berlebihan selain Rasulullah, sebab bukanlah pada tempatnya orang-orang selain Rasulullah diberikan pujian yang sakral. Sungguh pun itu kedua orang tua kita. Orang tua harus dimuliakan, tapi tidak mesti harus disakralkan. Sakral artinya ada unsur suci, sakret. Orang tua kita banyak kesalahan, banyak dosanya juga. Makanya itu kita tidak bisa memitoskan, tidak boleh mensakralkan, tidak boleh mengkuduskan. Hanya perlu kita muliakan, perlu kita hormati. Beda itu. Karena itu, pujian adalah bagi Allah yang menutupimu, bukan bagi orang yang telah memuliakan, berterima kasih kepadamu. Kalau ada orang yang memuji kita, ibu bapak, ungkapkan dalam hati, kalian salah alamat memuji. Yang kamu puji itu adalah selimut yang Allah berikan kepadaku. Itu bukan punyaku, punyanya Allah. Yang pantas untuk dipuji yang punya selimut itu. Kita suka mengagumi seseorang lantas memuji. Apa yang kita kagumi pada orang itu sesungguhnya punya Allah, dan kita kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita semua Bapak Ibu, belajarlah untuk tidak menikmati pujian. Orang yang masih menikmati pujian yang diadreskan terhadapnya, berarti tingkat keikhlasan orang itu belum sempurna. Enak kan dipuji Bapak Ibu, enak disanjung, tapi pada saat bersamaan orang yang menikmati pujian dan sanjungan, imannya belum sempurna. Sedih kalau orang itu dipuji, karena jangan sampai nanti itu menjadi hijab yang bersangkutan terhadap Tuhannya. Karena itu siapa yang memuliakanmu, sebenarnya memuliakan indahnya penutup yang Allah selipkan pada dirimu ya. Karena itu pujian adalah bagi Allah yang menutupimu, bukan bagi orang yang telah memuliakan dan berterima kasih kepadamu. Setiap hamba pasti memiliki celah dan kekurangan, yang mana semua itu akan cenderung untuk dijauhkan dari pandangan orang lain. Jangan merasa sedih kalau tidak dipuji, justru Allah akan melindungi kita dari ketakjuban. Ada orang kalau enggak mendapatkan pujian sehari, tidak sehat. Pergi kemana-mana mencari pujian. Setelah menggendong sekian macam pujian, barulah enak tidurnya, barulah enak makannya. Lewatilah dunia seperti ini. Karena itu jika ada seseorang yang memujimu, sesungguhnya ia tengah memuji zat Allah, menutupi aib. Ya. Orang yang memuji kita, jangan sampai membuat diri kita itu tidak mampu melihat aib kita lagi. Orang yang menikmati pujian,
seringkali tidak bisa melihat aib dirinya sendiri. Kemanapun dia pergi, di situ dia akan dipuji, seolah-olah dia tidak punya aib lagi dan tidak mau istighfar terhadap aibnya itu. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau tidak ada yang memujinya. Tapi jangan diartikan tidak ada yang memuji lantas mencelahnya, itu lain. Hindari keterkenalan Bapak Ibu. Selama kita masih berorientasi pada keterkenalan, ingat kata-kata hikmah yang paling pertama dulu kita pernah bahas di Ibnu Athaillah. Tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panen di akhirat. Karena semua keterkenalan, semua kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak lagi di akhirat. Ketika kita menagih malaikat, wahai malaikat, pahala saya dulu. Sekian banyak amal yang kami lakukan, mana? Ya fulan, kamu membawa ember bocor ke akhirat. Ketika Anda dipuji, lehernya panjang, habis pahalanya di situ. Jadi kalau kita melakukan amal kebajikan, jangan memamerkan, menyebabkan orang lain memuji kita, sebab itu nanti panen di dunia, tidak lagi panen di akhirat. Berbuatlah sesuatu di bumi ketidakterkenalan, maka panennya nanti di akhirat tidak akan muncul riya terhadap perbuatan itu. Walaqad atayna Luqmana an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini nasihat Luqman terhadap anaknya. Ingat Bapak Ibu, Luqman bukan seorang nabi, tapi sangat dipuji di dalam Al-Quran. Bahkan pujian terhadap Luqman melampaui pujian Tuhan ketimbang nabi-nabi tertentu yang lain. Dipilih menjadi surah Al-Luqman. Ada banyak nabi yang bukan muncul sebagai nama surah. Surah Ilyasa misalnya. Siapa nabi-nabi yang tidak populer? Di dalam Quran tidak ada surah Idris. Tidak ada surah Adam. Banyak nabi yang tidak punya nama surah. Kedua, sahabat adalah orang yang tetap menemanimu meski ia tahu kejelekanmu. Kita diingatkan Ibnu Athaillah di sini, ma sahibaka illa man sahibak wa huwa bi'aibika alimun wa laysa dzalika illa maulak al-karim khair man tasbabu man yatlubuk la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Perhatikan artinya Bapak Ibu. Bukanlah sahabatmu kecuali orang yang tetap menerimamu meski ia tahu kejelekanmu. Dan itu tidak lain adalah Tuhanmu yang Maha Pemurah. Jadi bukan teman kita, tapi Allah. Sebaik-baik yang engkau jadikan sahabat adalah siapa yang memperhatikanmu, bukan karena kepentingan tertentu yang ia harapkan darimu. Kalau ada sahabat mencintai kita dan ketahuan bahwa yang sangat dibutuhkan pada diri kita itu banyak, maka orang itu berpotensi untuk membenci kita di kemudian hari. Tapi kalau ada orang yang mencintai kita, tapi kita tidak tahu apa yang diharapkan orang itu terhadap diri kita, maka orang itu berpotensi abadi di dalam persahabatan kita. Ya. Kalau ada perempuan cantik, pasti banyak dipuji laki-laki. Sadarlah di situ. Pasti ada maunya di situ. Tapi kalau ada orang yang tidak merasa cantik, banyak lebih cantik darinya, tapi ada orang yang respek terhadapnya, maka itu tanda-tanda cinta orang itu adalah lebih permanen. Ibu bapak sekalian, kita jangan memandang enteng sahabat, apalagi sahabat spiritual. Seperti yang pernah kita bahas juga. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia mengutus sahabat spiritual untuknya.
Orang yang tidak memiliki sahabat spiritual, pertanda orang itu hatinya kering. Banyak temannya, tetapi tidak punya sahabat. As-suhbah. Dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan suhbah. Suhbah itu sahabat spiritual. Sahabat spiritual itu tidak mesti selalu harus ketemu, tapi kontak batinnya yang paling penting. Ada orang jarang kita ketemu, tapi selalu kita rindukan dia. Kadang-kadang kita bawa dalam mimpi. Memimpikan seseorang itu bukan dosa, Bapak Ibu. Ada seorang suami memimpikan orang lain, sungguh pun itu istrinya, temannya sendiri. Itu tidak salah. Perbuatan mimpi bukan perbuatan kita sendiri, itu pemberian Tuhan. Demikian pula sebaliknya. Ibu-ibu mungkin menyukai seseorang, mencintai seseorang dalam kualitas cinta spiritual, as-suhbah, sahabat spiritual, ya, maka itu juga tidak dosa. Yang berdosa itu adalah melakukan langkah-langkah lanjutan yang dilarang oleh agama. Memimpikan seseorang tidak dosa. Sekian banyak perempuan memimpikan Rasulullah. Rasulullah laki-laki, perempuan adalah perempuan, itu bukan dosa. Memimpikan seseorang yang berlawanan jenis, itu bukan dosa. Mohon maaf, sungguh pun dalam mimpinya itu produktif, tetap juga tidak menimbulkan dosa. Sebab itu tadi saya katakan, tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia menyalurkan persahabatan spiritualnya dengan seorang hambanya yang lain. Manakala ia dalam keadaan dililit persoalan, dia membayangkan wajah seseorang, separuh persoalannya sudah terurai, ya, seolah-olah dia bertawassul dengan sebuah nama, dengan foto orang tuanya misalnya, atau sahabatnya, syekhnya di Mekah, atau guru-guru spiritualnya. Itu semuanya bisa diangkat menjadi sahabat spiritual. Sahabatmu yang hakiki ialah orang yang suka memperhatikan kepentinganmu dan menunjukkan kebaikannya untukmu. Ia berusaha untuk mencari banyak kebaikan untuk kepentingan kita, kesenangan kita, dan kemanfaatan untuk kita. Jadi dia mencari untuk kita, bukan mencari sesuatu dari kita. Ini bedakan. Jadi sahabat yang baik ialah sahabat yang banyak mencari sesuatu untuk kita, bukan mencari banyak hal dari kita untuk dirinya sendiri. Walaupun ia sebenarnya mengetahui kejelekan dan aib diri kita, tetapi ia berusaha menutupinya dan berusaha untuk memperbaikinya dengan kehalusan budi pekerti. Kalau dia tidak bisa memperbaiki, dia kembalikan, memang tidak ada manusia yang sempurna. Selesai. Karena sifat seperti inilah yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, diimplementasikan oleh Rasulnya. Jadi persahabatan spiritual kita kepada orang bukan berarti orang itu tidak punya aib. Tapi buktinya bahwa orang itu manusia biasa, punya aib, tapi kita juga mampu bersahabat dengannya. Bersahabat dengan teman-teman tanpa cacat, itu pertanda menutup persahabatan itu dengan sendirinya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya malaikat. Tidak mungkin kita bisa bersahabat dengan malaikat dalam kapasitas kita sebagai orang awam. Sahabat yang paling baik ialah mereka yang dalam urusanmu dan kepentinganmu selalu diperhatikan, mencarikan dan menunjukkan kebaikan itu, serta berusaha untuk mengajakmu ke jalan yang utama.
Ingat, sahabat spiritual ialah sahabat yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan sahabat yang baik yang memalingkan perhatian kita dari Allah ke tempat yang lain, ke dunia misalnya. Sahabat yang baik ialah yang tidak akan meninggalkanmu dalam mara bahaya dan menghindarkan dirimu dari kejahatan. Tapi sebaliknya, sahabat yang baik rela menanti untuk tidak sampai ke tempat tujuannya sendiri demi untuk menunggu kita. Kalau perlu orang itu ikut tercebur, menyelam, menarik kita dari lumpur dosa. Dia ikut berlumpur demi untuk menyelamatkan kita. Sungguh pun dia harus menunggu, ya, perjalanannya belum sampai. Langkah yang seperti ini. Ini yang penting. Temanmu adalah orang yang menangis bersama. Jadi teman yang paling baik ialah orang yang lebih sering mengajak kita, orang yang lebih sering menangis bersama, bukan yang suka tertawa bersama. Jadi sahabat yang lebih sejati sesungguhnya ialah sahabat yang sering menangis bersama, bukan ketawa bersama. Sahabat yang sering ketawa bersama itu biasanya tidak permanen. Justru sahabat yang paling permanen itu rela menangis bersama. Carilah sahabat yang akan menjadi obat, dan jangan mencari sahabat yang menyebarkan penyakit. Ya. Di permulaan enak sekali. Kepentingannya habis manis sepah dibuang. Manusia modern. Nah, tidak punya istiqamah yang seperti ini. Anehnya justru orang-orang seperti ini kurang diminati. Yang diminati orang ya, mohon maaf ya, coba kita lihat cinta artis tuh. Bukan main romantis, to the point langsung. Tapi cuma berapa hari. Ya, kita jangan bicarakan orang lain lah. Tuntunlah sahabatmu apabila ia tergelincir, arahkan apabila ia lupa. Jadi persahabatan spiritual itu aktif dua-duanya. Bukan cuma satu aktif. Bukanlah persahabatan ideal kalau hanya satu yang aktif. Ya. Bukanlah sahabat yang ideal selalu mentraktir kita. Sahabat yang ideal itu saling mentraktir. Jadi kalau ada orang kebiasaan dibayarin, itu membuat orang itu budak terhadap orang itu. Ya. Contoh di dalam beberapa jenis permainan, ya, permainan golf misalnya, ya, seringkali kita itu diajak oleh teman-teman main golf. Tentu yang bayar itu adalah yang ngajak, karena kita nggak mungkin gaji pegawai negeri mau main golf itu, rasanya nggak mungkin. Nah, tetapi kalau membiarkan diri kita itu dibayarin, terus dibayarkan, itu nanti akan menimbulkan, melahirkan mental-mental yes man terhadap orang. Tidak punya kritis. Jadi lebih baik meninggalkan, cari bentuk permainan lain yang bisa terjangkau. Saya ingin mengatakan di sini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah membiarkan dirinya hidup dalam sebuah persahabatan yang berat sebelah. Berat sebelah artinya kalau bukan kita yang sangat aktif, bayarin, dia nggak pernah bayar, atau sebaliknya kita nggak pernah bayar, mereka semua yang selalu bayar. Kalau ada orang yang menikmati dibayarkan terus-menerus, maka itu akan lahir kepribadian rendahan. Bukan Islam itu yang baik itu. Islam itu al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Kalau sudah terbiasa diberi, orang itu sulit nanti berkepribadian
pemberi. Maka itu latihanlah untuk memberi. Kalau kita dikasih 1 kali, maka berikanlah 2 kali. Kita dikasih orang 4 kali, berikan orang lain 8 kali. Jangan menikmati pemberian terus-menerus, itu akan melahirkan kepribadian yang tidak islami. Kepribadian rapuh. Dan lebih jelek lagi Bapak Ibu sekalian, jangan membudayakan minta-minta. Karena sekali budaya minta ini, sekalipun kaya masih suka minta. Anehnya yang ditempati meminta itu justru lebih miskin darinya. Kalau sudah menjadi kepribadian seperti ini. Orang kota kaya raya pulang ke kampung, minta dong itu mangganya. Minta ubinya, minta pisangnya. Namanya orang kampung, ambil. Udah penuh mobilnya. Sampai di Jakarta nggak dimakan-makan tuh, busuk sendiri di rumahnya. Apa yang terjadi? Ya, tahu sendirilah. Seandainya orang itu dia jual, kasihan dia bisa nabung, mempercepat proses haji atau umrah. Nah, ini jangan pernah membiasakan diri kita untuk terbiasa menjadi penerima. Sekali kita menjadi penerima, 2 kali kita harus menjadi pemberi. Cari, pasti ada orang lebih di bawah dari kita. Kita mendapatkan sesuatu dari atasan kita, maka berikan juga kepada bawahannya. Dari satu sahabat yang mampu memberikan sesuatu terhadap kita, 1 kali, berikanlah kepada sahabat kita yang lebih tidak mampu dari kita 2 kali. Ini obat mujarab untuk menghilangkan budaya tangan bawah. Kita ingin bertangan atas. Jadi tuntunlah sahabatmu apabila ia tergelincir, arahkan apabila ia lupa. Mencari sahabat untuk tertawa memang banyak. Akan tetapi mendapatkan sahabat untuk menangis bersama sangat sedikit. Ada orang, jangankan menangis bersama, melihat saja kita cemberut itu sudah lari dia. Dia hanya ingin bersahabat saat dalam keadaan nyaman. Tapi begitu kita dalam keadaan bersedih, sudah cari selamat. Dan ini yang banyak Bapak Ibu. Dan saya juga ingin mengatakan kepada kita semua, nikmati situasi di mana kita ditinggalkan oleh para sahabat. Bapak Ibu, jangan sedih kalau ditinggalkan oleh para sahabatnya. Justru ada hikmahnya. Semakin bepergian kemana-mana sahabat kita meninggalkan kita, maka semakin dekat Tuhan di dalam diri kita. Ya. Biasanya kalau kita banyak sahabat, Tuhan kita jauh. Biasanya kalau kita ditinggalkan oleh para sahabat, Tuhan kita lebih dekat. Jadi jangan takut kehilangan sahabat. Sebetulnya tidak akan pernah kehilangan sahabat seseorang itu. Sahabat yang selektif bertahan, tapi sahabat palsu pergi. Sahabat selektif itulah yang disebut dengan as-suhbah. Sahabat-sahabat spiritual. Ya. Coba tadi kita dengarkan. Ada pengumuman. Mohon didoakan. Ada kena musibah banjir. Bagi orang lain, masa begitu juga mau didoain? Tapi bagi orang yang memiliki rasa kebersamaan, orang yang meminta didoakan karena musibah banjir, pasti orang itu juga suka mendoakan orang lain yang kena musibah lain. Ya. Bukan cengeng tuh. Itu sangat bagus. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Fastabiqul khairat itu namanya. Jadi hal-hal seperti itu kecil artinya buat kita, tapi besar artinya buat orang lain. Jangan menunggu untuk memberi ketika diri kita menilai bahwa ini besar.
Sekalipun bagi kita itu kecil, tapi yakinlah orang yang kita kasih itu nanti akan besar. Ya. Meskipun kecil menurut kita, tapi di mata Tuhan itu berat timbangannya. Kenapa? Karena kita lebih gampang ikhlas memberikan yang kecil ketimbang memberikan sesuatu yang besar. Makanya itu uang recehan itu lebih lancar masuk surga nanti kelak ketimbang uang besar. Ya, coba kita lihat celengan lewat di depan kita. Yang paling duluan masuk surga itu siapa itu? Recehan. Ya. Di masjid lain, tapi kalau di masjid Sunda Kelapa lain. Iya kan? Masa kebangetan itu? Sunda Kelapa memberikan yang terbaiknya, masa kita memberikan yang paling kecil dari kita? Jadi orang yang baik semakin besar memperoleh sesuatu dari satu tempat atau satu orang, maka semakin besar pula yang diberikan kepada orang itu. Orang yang pelit ialah banyak sekali yang dia peroleh dari tempat itu, tapi dia memberikan yang paling kecil untuk tempat itu. Jadi latihanlah untuk menjadi orang-orang yang baik. Orang yang baik adalah bijaksana, adil gitu. Semua makhluk yang mengaku menjadi sahabat atau orang terdekatmu pasti memiliki harapan ketika menjalin hubungan denganmu. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, di mana Dia tidak berharap apapun jika kita mendekatkan dan bersahabat dengannya. Tetapi Dialah malah memberikan kepada kita. Nah, karena itu jadikanlah Allah sebagai sahabat sejatinya, niscaya kita nanti akan selamat dunia dan di akhirat. Ada yang disebut dengan Khalilullah. Khalilullah itu sahabat-sahabat Tuhan. Ya. The College of God. Siapa itu koleganya Tuhan? Koleganya Tuhan ialah orang-orang yang selalu mencintai Tuhan, yang diwujudkan dalam bentuk mencintai fakir miskin, ya, mencintai orang yang butuh pertolongan. Kata Rasulullah, ya, dalam hadis Bukhari, ya, saya kedinginan, tidak ada yang beri aku selimut. Saya kelaparan, tidak ada yang memberi aku makan. Saya kesepian, tidak ada yang menemani aku. Saya sakit, tidak ada yang memberi aku obat. Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin engkau yang maha kuasa bisa kedinginan tanpa selimut, bisa sakit tanpa obat, bisa kesepian tanpa teman, dan bisa apalagi tadi? 4 itu. Nah, kata Allah, iya, saya kelaparan, tidak ada yang beri aku makan, karena saya selalu berada di samping orang yang sedang kelaparan. Siapa yang memberi makan orang miskin, orang lapar itu berarti sama dengan memberi aku makan. Saya selalu bersama orang yang sedang kedinginan tanpa selimut. Siapa yang memberi selimut terhadap orang yang kedinginan itu sama dengan memberi aku selimut. Saya selalu kesepian, tidak ada yang menemani aku. Kenapa? Karena saya selalu mendampingi orang-orang yang kesepian. Siapa yang menemani orang kesepian, maka sama dengan menemani aku. Jadi inilah rahasianya, Allah itu betul-betul sahabat. Nah, jika ingin bersahabat dengan Tuhan, bersahabatlah dengan fakir miskin, bersahabatlah orang yang kedinginan, bersahabatlah orang yang sakit, dan bersahabatlah orang yang lapar. Pasti kita akan bersahabat dengan Tuhan di situ. Jangan mencari kebalikannya. Dia ingin bersahabat dengan Tuhan, cari-cari muka terhadap pejabat, muji-muji terhadap konglomerat. Iya. Kemudian dia selalu bersama orang yang tukang makan. Wah, enak tuh sama itu, suka makan, kemana-mana makan, makan dan makan terus. Ya, sampai perutnya buncit. Jadi
Ingat di sini, berteman dengan Tuhan artinya kita berteman dengan orang yang selama ini dikucilkan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, jadikanlah dia sebagai sahabat sejatimu, niscaya engkau akan selamat dunia dan di akhirat. Nah, sudah sekian Bapak Ibu sekalian. Saya simpulkan Bapak Ibu sekalian. Pertama, bulan Maulid ini, besok ini, saya mohon kita semuanya perbanyak membaca selawat Nabi. Liburkan Bapak besok. Baca buku-buku sejarah Nabi. Kemudian lihat TV, kan banyak itu biasa siaran-siaran maulidnya. Kemudian baca selawat Nabi sebanyak-banyaknya, tidak perlu hitung. Bukan hanya membaca, tapi berusahalah untuk membayangkan dan merindukan junjungan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya pun berselawat, apalagi kita umatnya, ya kan. Selanjutnya, carilah sahabat yang betul-betul sejati seperti yang tadi kita ungkapkan, dan jadikanlah dirinya sebagai objek sahabat ideal. Jangan hanya kita pintar mencari sahabat ideal, tapi kita tidak sanggup menjadi sahabat ideal buat orang lain. Jika kita merindukan sahabat spiritual yang ideal, maka mulailah menjadikan dirinya sebagai sahabat ideal untuk orang lain. Semoga Allah memberkati perjumpaan kita pada malam ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.